Ini kemudian orang-orang di Eropa, terutama di Inggris, itu ngajak. Tapi saat itu, maka saya nanti bilang bahwa dari governance menuju good governance itu ada dua kubu. Ya, saya tulis ke sini 3. Jadi ada dua kubu. Yang pertama itu kubu dari Eropa dipelopori oleh negara Inggris. Yang kedua adalah kubu lintas dari Inggris. Yang ini menekankan tentang demokrasi. Jadi saya lanjut ke sini ya sekarang ya. Nanti kita balik lagi juga ke sini apa. Sekarang saya lanjutkan di sini. Ketika kita bicara tentang governance, maka ada dua kubu. Kira-kira kata ahli dari mana? Dari Inggris itu, siapa namanya nih saya tulis? Marian, tulisannya ini. Marian, dia nulis buku tahun 1999. Dia berhasil membuat suatu kesimpulan dari hasil risetnya bahwa negara-negara yang sadar bahwa kebijakan publik yang sudah dibuat ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Anda lihat bahwa kebijakan publik itu kan selalu terkait dengan 3 hal ya, 3 proses ya. Di mana yang pertama adalah, jadi kalau kita bicara kebijakan publik itu ada 1, yang pertama pembuatannya, terus yang kedua adalah implementasinya, dan yang ketiga adalah evaluasi. Bagaimana pembuatan suatu kebijakan itu diperuntukkan untuk mengatasi problem-problem yang ada di masyarakat. Yang kedua, bagaimana kebijakan publik itu ketika diimplementasikan. Dan yang ketiga, bagaimana hasil dari evaluasi kebijakan publik itu. Gagal atau berhasilkah dalam menjalankan atau memecahkan problem-problem yang ada di masyarakat. Ternyata ketika kebijakan publik itu berjalan, ditemukan adanya fenomena korupsi. Ya, ini isu kemarin yang terakhir, misalnya bansos untuk dalam masa COVID, pandemi COVID. Ini ditemukan dalam implementasinya adalah korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Dievaluasi ternyata apa? Ternyata ketika Kementerian Sosial itu memberikan bantuan bansos, ternyata bantuan itu banyak yang tidak mencapai sasarannya. Apa yang salah? Berarti ketika implementasi. Dalam implementasi ternyata ada korupsi. Sehingga dievaluasikan, setelah dievaluasi ternyata ini tidak membantu rakyat miskin secara banyak ya. Jadi hanya sebagian orang yang menerima bantuan sosial. Nah, dari situ ya, kalau kita mengambil kasus yang kemarin terjadi, maka kita bisa melihat apa yang salah di governance-nya atau di public policy-nya. Ada yang bisa menjawab? Ya, dengan kasus korupsi bansos kemarin, yang salah itu governance-nya, tata kelolanya, atau yang salah adalah kebijakan publiknya. Ada yang bisa membantu? Ya, Eva, ada yang mau jawab? Atau saya lihat Anda. Tisudin, atau siapa yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Bansos yang dikorupsi oleh Menteri Sosial kemarin itu karena gagal di governance-nya atau gagal di public policy-nya? Governance-nya kalau menurut saya. Karena kalau di public policy-nya, kalau kebijakan itu kan sudah menjadi suatu kesepakatan antara presiden dengan kementerian dengan DPR. Tapi tata kelolanya yang masih belum ada SOP atau apa gitu, Bu. Oh, jadi belum ada. Anda melihat dari tata kelolanya. Tapi tata kelolanya ya. Iya, tata kelola. Yang lain yang akan memberikan tanggapan, yang memberikan analisis, silakan. Ayo, Mas. Ayo, kenapa?
Silakan Anda memberikan pendapatnya. Ya, ini untuk melihat ya, karena apa yang terjadi di negara kita, tetap kan problem besarnya yang hadapi bangsa ini kan dua, korupsi dan kemiskinan. Itu kan dua problem besar yang nggak pernah bisa diselesaikan. Padahal korupsi ini sudah mulai diatasi sejak berakhirnya masa Orde Baru. Ya, jadi zaman awal-awal reformasi kita gencar berniat akan membentuk negara ini, membangun negara ini supaya menjadi negara yang bebas korupsi dan ingin mengentaskan problem-problem kemiskinan sampai ke wilayah pedesaan. Tapi kenyataannya setelah berjalan 22 tahun reformasi, korupsi tetap meningkat, kemiskinan juga terus meningkat. Ya, ini ada apa? Oke, Anda sudah memberi solusi, governance-nya, tata kelolanya. Yang lain? Ada yang mau memberikan? Kalau menurut saya, ya, itu dari kebijakannya Bu yang masih menimbulkan celah. Dalam artian kalau menurut saya harusnya kebijakan itu dibuat langsung seperti BLT Bu. Jadi langsung diterimakan langsung melalui rekening penerima. Jadi di situ tidak akan menimbulkan celah bagi eksekutornya untuk membuat kayak semacam celah untuk korupsinya itu Bu. Oh gitu. Jadi saya kira kebijakannya harus diperbaiki lagi Bu. Itu ya, oke, baik. Apa yang Anda katakan semua relevan ya, tapi kita tambahin aja, ada penjelasan yang bisa saya tambahkan karena kita kuliah Good Government and Public Policy, maka kita tambahkan apa? Satu, ini saya hapus ya. Yang perlu kita ketahui adalah ini, kita selama ini keliru dan menganggap kita ini sekarang seolah-olah sudah menjalankan good governance. Yang saya tangkap, good governance itu hanya menjadi tatanan normatif ideal. Kita cuma mengatakan, ya good governance sudah berjalan. Iya, karena sudah ada regulasi bahwa semua pemerintahan, organisasi-organisasi pemerintah, negara, ini dimanapun sekarang sudah mengajak swasta, sudah mengajak civil societies atau sudah mengajak masyarakat dalam membuat kebijakan yang isinya tentang pengurangan kemiskinan, yang isinya tentang ini. Kita lihat di Indonesia ya, misalnya kita sudah ada ICW ya, lalu yang bilang independen, lalu ada pengawas-pengawas yang lain yang dari civil society. Ya, pengawas independen. Lalu kita juga sudah ada KPK, ya, ada pengadilan tipikor dan sebagainya. Tapi ini kan semuanya adalah tatanan yang dijalankan untuk mewujudkan good governance. Tapi sayangnya ini tetap dalam kerangka ideal dan normatif. Buktinya kita sudah mengimplementasikan ini di awal-awal abad 21 ya. Mulai tahun 2000-an, pemerintah kita sudah menerapkan ini. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja korupsi, tetap aja kemiskinan. Kenapa? Karena pemerintah juga terus membuat kebijakan untuk mengurangi korupsi, untuk mengurangi kemiskinan. Dengan misal apa? Membuat program PKH. Membuat program PKH. Ya, program keluarga harapan. Juga membuat program revitalisasi atau program-program pemberdayaan melalui banyak kementerian. Menko Kestrana buat, Menko Pemberdayaan Perempuan buat, Menteri Ekonominya juga buat. Semua membuat program-program untuk mengatasi kemiskinan. Secara benar-benar nggak ada, tapi problemnya ya, karena Anda adalah mahasiswa magister, maka Anda harus berpikir keluar dari mainstream. Kenapa ini terjadi? Intinya ketika governance mau dijalankan ke good governance, tetap negara yang namanya state, tetap yang diwakili oleh pemerintah, dia tetap memegang kendali dengan menetapkan ini
otoritas tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap program yang terkait dalam penanganan korupsi kemiskinan, aktornya tetap saya ya, state. Aktornya tetap pemerintah ya, wakil state. Ini sudah nggak boleh dalam tatanan era akhir abad 20 dan sekarang. Itu sebenarnya state sudah tidak boleh menjadi aktor yang mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah korupsi dan kemiskinan. Jadi intinya yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah state tidak boleh, sudah selesai era state. Di akhir abad 20 itu state harus mengakhiri dalam monopoli penyediaan pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, maupun sebagai aktor yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap problem kesejahteraan dan kohesi sosial di masyarakat. Nggak boleh lagi coret. Jadi kita nih ketika governance sih oke, sudah, tapi ketika good governance kita dapat problem lagi. Nah ini yang dicemaskan oleh para ahli kebijakan publik. Jadi sebenarnya salah apa? Nah tadi Anda sudah menyampaikan masalahnya di governance-nya. Ya boleh, governance-nya itu adalah keterlibatan mitra. Nah, kalau dalam penjelasan tentang implementasi good governance, itu pemerintah kan nggak boleh sendirian toh, tapi harus melibatkan mitra, melibatkan sektor swasta. Pemerintah sudah bermitra, sudah. Kemarin ya, dalam bansos itu kan bermitra dengan PT ABC gitu ya. Mungkin nggak tahu ya PT-nya berapa yang terlibat, mungkin ada 3 perusahaan, 5 perusahaan. Yang kedua, ketika PT ini ditunjuk, nah masalahnya ditunjuk gitu. Nah ditunjuk bukan dilelang. PT yang terlibat untuk menjalankan kebijakan mengatasi pandemi, untuk membantu orang-orang yang terdampak dari pandemi COVID, buat kebijakan publik yang namanya bansos. Bansos adalah suatu bentuk keputusan bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap orang-orang yang masuk dalam kategori terdampak. Ditunjuk. Harusnya apa? Ya jangan ditunjuk PT-nya. Jadi kan ada yang luput kemarin ya, bagi pemerintah dengan kehadiran mitra ini, pihak ketiga ini, dipikirnya dia sudah good governance. Tetapi ternyata mereka tidak dilelang dalam hal ini, tapi ditunjuk oleh Kementerian Sosial itu. Karena apa? Ya karena lumayan ya uangnya ya, sekian triliun gitu ya. Jadi apa intinya? Artinya pemerintah tetap apa? Memegang monopoli dalam penyediaan barang dan jasa. Kasusnya bansos. Padahal dalam good governance pemerintah itu dilarang keras memonopoli, itu kuncinya. Jadi harus bermitra, benar bermitra. Tapi ketika bermitra, prosedurnya adalah penunjukan, bukan pelelangan. Tidak diserahkan pada atau dengan mekanisme pasar, tapi penunjukan. Oke, apapun alasannya, karena waktunya yang sempit, karena yang terdampak semakin banyak jumlahnya, masyarakat juga harus segera diberikan pertolongan dan sebagainya. Itu ya intinya ya. Ada yang belum jelas? Jadi yang pertama, ketika kita bicara governance, itu adalah pemerintah dilarang monopoli. Gak boleh ngomong pemerintah malah monopoli dalam penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, negara yang diwakili oleh pemerintah dalam semua tingkatan ya, mulai dari nasional, regional, ya, kabupaten, kota, sampai desa, ini pemerintah sudah tidak boleh dominan.
Artinya pemerintah harus berbagi dalam hal otoritas. Pemerintah harus berbagi kewenangan dengan aktor-aktor di luar negara dalam hal apa? Dalam membuat kebijakan publik, dalam public policy. Yang dalam bahasanya Thomas Erdős, Thomas Erdős, dia membuat 6 kriteria apa itu yang harus ada dalam public policy. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama adalah, kata si Thomas Erdős ya, fitur kebijakan publik ada 6. Yang pertama adalah dia merupakan seperangkat norma. Jadi ada norma, berarti itu memuat hal-hal yang baik, hal-hal yang harus ditegakkan, memuat nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dipegang oleh siapa? Oleh pelaku kebijakan, ya, sehingga Pak ini tercermin dalam aturan atau dalam regulasi. Jadi public policy dalam versinya Thomas Erdős itu memuat 6 indikator. Pertama, memuat norma, memuat nilai-nilai. Nilai-nilai ini harus tertuang dalam aturan atau regulasi. Yang kedua, kata Thomas Erdős, intinya adalah memberikan pelayanan. Ya, kebijakan publik harus memuat unsur-unsur pelayanan. Yang ketiga, ini sifatnya yang memaksa, bersifat koersif, bersifat distributif, dan bersifat sistematis. Karakteristik yang keempat dari public policy adalah ada pola tindakan yang kontinum, yang berlanjut dari waktu ke waktu. Selama kebijakan itu belum berhasil memecahkan masalah, maka harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Yang kelima adalah ada unsur permintaan. Jadi kebijakan publik itu produk dari permintaan. Permintaan dari siapa? Permintaan dari masyarakat. Jadi pemerintah itu, jadi masyarakat misalnya menuntut kepada pemerintah supaya disediakan air bersih. Ya. Yang kedua, supaya disediakan sembako murah. Yang ketiga, supaya disediakan BBM murah. Yang keempat, supaya disediakan transportasi publik yang murah. Kelima, supaya disediakan irigasi yang cukup, ya, dan sebagainya. Ini ada permintaan dari masyarakat. Pemerintah harus menuangkannya kepada kebijakan. Kebijakan ini tertuang dalam suatu keputusan. Hasil dari apa? Hasil dari kesepakatan di antara aktor-aktor yang bukan aja negara tapi sudah melibatkan masyarakat dan sektor privat lainnya. Yang keenam, kata itu adalah berupa serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Ini. Jadi Thomas Erdős membuat 6 indikator tentang bagaimana kita harus bisa membawa public policy itu berjalan mencapai tujuan. Kriteria harus ini. Ada norma, nilai tertinggi. Jadi apa yang harus kita capai dengan membuat kebijakan, misalnya bansos. Berarti ada nilai-nilai yang dipegang, nilai-nilai yang ada dalam regulasi, dalam aturan. Ya, dasarnya bansos itu kan keputusan presiden, ya, sehingga dalam bantuan itu ditulis adalah bantuan presiden. Artinya di sini apa? Pemerintah punya idealisme bahwa dalam suatu krisis akibat pandemi, maka rakyat yang rentan, ya, rakyat yang terkena dampak pandemi COVID-19 itu harus dibantu. Ada normanya, ada nilai. Yang kedua, tujuannya memberikan pelayanan. Yang ketiga, kebijakan publik itu bersifat memaksa. Jadi harus dilaksanakan, harus didistribusikan dan dijalankan secara sistematis. Ini ada koordinasi dari pusat sampai desa. Ya, ada bentuk koordinasi. Lalu ada pola tindakan yang bersifat kontinum. Ya, dan yang kelima ada permintaan, ya. Dan yang ketujuh, tindakannya itu harus bisa mencapai tujuan. Itu versi Thomas Erdős.